Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Baik, para ikhwah dan akhwat jamaah Bumi Kembang Ngaji yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan limpahan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta hidayah taufik dan kemudahan sehingga kita masih kembali bisa bersama-sama berkumpul dalam ruang meeting Zoom online Bumi Kembang Ngaji untuk kita bersama-sama kembali menghadiri majelis ilmu bersama guru kita Al Ustadz Ahmad Zainuddin Hafizahullah Ta'ala. Kami atau kita masih menunggu kehadiran beliau untuk bergabung bersama kita. Kita doakan semoga Ustadz diberikan kemudahan untuk bisa segera bergabung bersama kita dalam ruang Zoom ini. Baik, salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti langkah beliau hingga hari kiamat. Baik, para ikhwah jamaah Bumi Kembang Ngaji yang semoga Allah muliakan. Untuk kajian pada malam hari ini seperti biasa nanti akan ada kami buka sesi tanya jawab bagi para jamaah yang memiliki pertanyaan atau ingin bertanya kepada Ustadz. Kami persilakan bisa menuliskan pertanyaannya nanti ke kolom chat dikirimkan kepada kami untuk nanti kami bacakan kepada Ustadz. Ataupun yang ingin bertanya langsung juga bisa mengangkat tangannya. Nanti setelah kami izinkan untuk bisa langsung bertanya kepada Ustadz. Barakallahu fiikum, jazakumullah khairan. Kita sambil menunggu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Masya Allah. Alhamdulillah baik. Baik Ustadz. Nah, Ustadz, persiapan sudah siap Ustadz? Silahkan. Baik. Alhamdulillah tadi kami sudah buka majelisnya, jadi Ustadz bisa langsung memulai. Tafadhol Ustadz. Barakallahu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها بدعة وكل بدعة
وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu 17 Rajab 1446 Hijriah, bertepatan dengan 17 Januari 2025. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam sebuah kajian membaca kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama', bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Jamil bin Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan membaca kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama', dan kitab ini adalah yang ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kita pada kesempatan kali ini masih di dalam bab al-akhlaq wal adab, mendidik anak tentang akhlak dan adab. Akhlak adalah sajiyah wa tabi'ah, sajiyah atau sifat dan tabiat yang menancap di dalam kalbu dan akan keluar dari seseorang tanpa berpikir panjang, karena sudah menjadi sifat dan tabiatnya. Sedangkan adab adalah perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan yang baik, yang kebaikannya dibenarkan di dalam syariat Islam. Taib, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya ingin memohon maaf kalau pada Jumat pekan pertama sudah berjanji untuk berhadir, akan tetapi karena satu dan lain hal akhirnya secara mendadak tidak bisa berhadir. Alhamdulillah sekarang kita bisa melanjutkan kajian kita. Sekarang nomor 2, ta'widul waladi an-nadhafah fa yaqussu alfarahu wa yaghsilu yadayhi qabla at-ta'ami wa ba'da wa ta'limuhu al-istinja'a wa akhdhi al-waraq ba'da al-bawl liyamsahahu aw al-ghusl bil ma' litasihha salatuhu wa la yunajjis libasahu. Yang kedua, termasuk akhlak dan adab yang semestinya kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah membiasakan kepada anak kebersihan, kepada kebersihan. Dan Islam sebagai agama sangat memperhatikan kebersihan di dalam agama Islam. Oleh karena itu, di dalam agama Islam ada istilah at-taharah. Ya, ada istilah yaitu bersuci.
Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wathiyabaka fatahhir," dan pakaianmu maka sucikanlah. Dan juga di dalam agama Islam ada yang disebut dengan 5 fitrah, yaitu 5 yang merupakan kesunahan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan merupakan sifat yang semestinya harus ada dan dikerjakan oleh sebagai seorang muslim. Di antaranya itu hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ashrun minal fitrah." 10 dari fitrah manusia. Qassus syarib, yang pertama adalah menipiskan kumis. Qas itu kumis ini, ya. Nah, dia kan kalau dipanjangkan dia akan tebal. Kemudian setelah itu dipotong di sini, ya, dipendekkan di atas bibir atas, dan dia dibiarkan tebal. Itu salah satu cara untuk berhubungan dengan kumis. Ada lagi yang seperti yang saya lakukan sekarang ini, yaitu eh, namanya uhfus syawarib. Al-hafu. Hafu artinya adalah kumis tersebut dipotong pendek sehingga kelihatan kulit-kulit yang ada pada eh, akar kumis. Nah, ini yang lebih diafdoliyahkan oleh para ulama rahimahumullah taala. Ada lagi namanya eh, yaitu mencukur mencukur kumis sampai benar-benar bersih, ya. Maka ini sebagian ulama ada yang memakruhkannya, sebagian yang lain ada yang membolehkannya. Tapi yang paling utama adalah hafu. Hafu itu menipiskan kumis, ya, bukan menggunting, memendekkan, tetapi menipiskan kumis tersebut sehingga terlihat kulit-kulit yang di atasnya tumbuh bulu-bulu kumis tersebut. Dan ini termasuk menjaga kebersihan dalam agama Islam. Wa i'fa'ul liha wassiwak. Kemudian memanjangkan jenggot dan juga bersiwak. Siwak termasuk daripada menjaga kebersihan dalam agama Islam, yaitu membersihkan mulut dan gigi, ya, sehingga benar-benar uh, bersih mulut tersebut. Dan para ulama rahimahumullah taala menyebutkan beberapa faidah siwak, ya, beberapa faidah siwak, baik itu secara kedokteran ataupun secara sunnah Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam An-Nasai dari Aisyah radhiyallahu anha, "As-siwaku mutharatun lil fami wa mardatun lirrabb." Yang artinya siwak adalah mutharah, yaitu pensuci mulut, pembersih mulut, dan mutharah, mardah, pendatang ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini adalah hadis yang disahihkan oleh Al-Munziri dalam kitabnya Targhib wa Tarhib, dan dihasankan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, uh, disebutkan di dalam kitab Mughnil Muhtaj bahwa annahu yutahhirul fama, dia membersihkan mulut, wa yurdir rabb, dan mendatangkan ridha Allah, wa yubayyidul asnan, dan
memutihkan gigi, wa yatibun nakhah, dan mewangikan bau nafas, wa yusawwi adh-dhuhr wa yashuddu al-lihfah wa yubti'u syib, dan uh, me, menegakkan punggung, kemudian membersihkan mulut atau lidah, dan uh, memperlambat uh, uban, wa yasfil khilqah, dan mempercerah penampakan, raut wajah, menzakil fitnah, dan menambahkan kecerdasan, wa yudha'if al-ajr, dan melipatkan pahala, wa yusahhilun naza', dan mempermudah kematian, wa yudzakkirus syahada 'indal maut, dan mengingatkan ucapan syahadat saat mau meninggal. Ucapkan ucapan syahadat saat mau meninggal. Ini ahibati lillah, afanillah wa iyyakum. Nah, itu adalah yang harus kita uh, biasakan kepada anak kita untuk kebersihan mulutnya. Kemudian tadi termasuk daripada uh, termasuk daripada ashrun minal fitrah, yaitu 10 dari fitrah manusia, yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Wastinsyaqul ma", dan masukkan air ke hidung saat berwudu, wa qassul adfar, dan memotong kuku-kuku, wa ghuslul barajim, dan membasuh kotoran, wa natful ibti, mencabut bulu ketiak, wa halqul anah, dan me- mencukur bulu kemaluan, wantiqasul ma, dan meminimalisir air. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, itulah hal-hal yang berkaitan dengan 10 dari yang semestinya dilakukan oleh seorang muslim. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh penulis di sini, yang pertama tadi membiasakan kebersihan, yang kedua memotong kuku, yang ketiga yaghsilu yadayhi qabla ta'am wa ba'dah, membasuh kedua tangannya sebelum makan dan setelah makan. Ini termasuk daripada hal yang uh, semestinya dibiasakan kepada anak-anak. Nah, kalau kita perhatikan, apa ada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hukum membasuh kedua tangan sebelum dan sesudah makan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan dari hukum 5 Islam, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, maka membasuh kedua tangan sebelum makan adalah perkara yang mubah, ya, perkara yang mubah, agar seseorang menjauhkan dari kedua tangannya hal-hal yang kotor. Adapun kalau dikatakan sunnah, maka ada beberapa hadis yang menunjukkan akan hal itu, akan tetapi hadisnya lemah, ya, akan tetapi hadisnya lemah.
Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di antara hadis tersebut adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan bersabda, "Barakatut ta'am al-wudu qablahu wal wudu ba'dahu." Berkahnya makanan berwudu sebelumnya dan berwudu setelahnya. Nah, ini hadis lemah. Ada juga hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan juga riwayat yang lemah. Man ahabba an yukthira khaira baitihi falyatawadda idza hadara ghada'uhu wa idza rufi'a. Barang siapa yang ingin memperbanyak kebaikan rumahnya, maka hendaklah ia berwudu jika telah dihidangkan makanannya dan jika telah diangkat makanannya. Begitu juga hadis lain diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, al-wudu'u qabla at-ta'am yanfil faqr wa ba'dahu yanfil lamam. Berwudu sebelum makan menghilangkan kemiskinan dan berwudu setelah makan meniadakan al-lamam, dosa-dosa kecil. Dan hadis-hadis ini dilemahkan oleh para ulama, di antaranya oleh Imam Al-Iraqi, kemudian oleh Al-Munawi, kemudian juga Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Dan terjadi ikhtilaf di antara para ulama fikih tentang dianjurkannya atau dimakruhkannya membasuh kedua tangan jika tidak ada kotoran. Mana yang lebih kuat pendapatnya? Maka Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughni menyatakan bahwa yustahbu ghuslul yadaini qabla at-ta'ami wa ba'dah. Dianjurkan membasuh kedua tangan sebelum makan dan setelahnya. Wa in kana ala wudu. Meskipun sudah berwudu, ya. Kemudian ahibati fillah afanillah wa iyyakum. Al-Hafidh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Syarah Sunan Abi Dawud, beliau berkata, "Di hadhil mas'alati qaulani li ahli ilm." Di dalam permasalahan ini terdapat dua pendapat yang dimiliki oleh para ulama. Yang pertama yaitu yustahabbu ghuslul yadaini qabla ta'am. Dianjurkan untuk membasuh kedua tangan sebelum makan. Wasani la yustahab. Dan yang kedua adalah tidak dianjurkan. Dan dua-duanya adalah madhab Imam Ahmad rahimahullah dan selainnya. Wasahihu annahu la yustahab. Dan pendapat yang benar adalah tidak dianjurkan. Ya, tidak dianjurkan. Imam Ibn Qayyim mengatakan wahada tabwib wa tafsil fil masalah huwa shawab. Dan pendapat yang seperti ini yang memisahkan ataupun merinci adalah pendapat yang lebih benar. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, wa ta'limuhu istinja wa akhdhil waraq ba'da al-baul liyamsahahu awil ghasl bil ma' litasihha salatuhu. Nah, kemudian mengajari anak-anak bagaimana beristinja. Ya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana beristinja?
apakah dengan air, apakah bukan dengan air, bagaimana cara mengajari anak-anak. Maka kalau kita perhatikan di dalam kitab-kitab fikih, ini masuk ke dalam kitab At-Taharah. Kemudian setelah itu masuk ke dalam kitab eh, membersihkan hajat-hajat, yaitu bagaimana cara berbersih saat buang hajat. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, sini disebutkan wa ta'limuhu al-istinja, mengajarkan kepada anak bagaimana cara buang air, dan kemudian mengambil ataupun cara beristinja ada dua, yaitu dengan eh, kertas ya seperti tisu atau dengan air. Apakah dengan cara seperti ini pernikahannya sah ataukah eh, pernikahan apa apakah dengan cara seperti ini apakah sholatnya sah maksud saya, dan apakah eh, najisnya hilang atau tidak. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, eh, hal ini berkaitan dengan istinja yang tadi disebutkan oleh penulis. Maka kita harus mengajari anak-anak kita beberapa adab saat beristinja. Beberapa adab saat beristinja. Adab yang pertama adalah membersihkan kotoran, baik yang keluar dari kemaluan kita atau yang keluar dari tubuh kita. Membersihkan kotoran. Ya. Nah, cara membersihkan kotoran tersebut dengan dua cara, dengan air atau dengan batu. Ya, dengan air dahulu, yaitu seorang yang ingin beristinja maka dia membersihkannya dengan air. Sebagaimana dalam hadis dari Asma radhiyallahu anha bahwa beliau bercerita, ja'at imra'ah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang perempuan menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, "Ara'aita ihdana tahidhu fi thawb?" Bagaimana pendapat engkau jika ada salah seorang dari kami para perempuan haid dan mengenai pakaiannya? Kaifa tasna? Bagaimana dan apa yang harus dia lakukan? Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahtuhu, engkau mengeriknya, au thumma tuqrisuhu taqruduhu al-bilma, kemudian engkau menyiramnya dengan air, wa tandahuhu wa tusalli fihi. Setelah itu sholat dengan memakai kain tersebut. Nah, itu salah satu cara, yaitu membersihkan eh, sesuatu yang ada di dalam sarung ataupun di dalam pada sarung atau pada pakaian. Nah,
Kemudian yang ketiga, an natalattaf fi nushina lahum sirran wa alla nafdhahahum in akhtau fa in asarru 'ala al-'inad tarakna al-kalama ma'ahum thalathata ayyam wa la tazid. Hendaknya kita berlemah lembut di dalam pemberian nasihat kepada anak-anak kita dan ini dilakukan secara rahasia dan tidak menghinakan mereka meskipun mereka keliru. Kalau seandainya mereka terus-menerus di dalam uh, penyelewengan atau pembangkangan, maka tinggalkan mereka selama 3 hari, jangan dibicarain atau boleh lebih. Ini salah satu cara agar mendidik anak berakhlak dan beradab, yaitu ikut bersama mereka, kemudian menasihati mereka secara keadaan yang mereka tidak rasakan, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, yaitu amrul auladi bisukut indal azan. Memerintahkan anak-anak untuk diam saat azan. Wa ijabatul muadzin bimithli ma yaqul. Dan menjawab muadzin dengan apa yang ia ucapkan. Tsumma salatu ala nabi wa du'ail wasilah. Kemudian bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membaca doa minta wasilah untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau azan itu ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian yang kedua, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Raditu billahi bil Muhammadin rasula wa bil islami dina. Kemudian yang ketiga yaitu bersolawat atas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah itu berdoa doa setelah azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadin wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmud alladhi wa'adtah. Itu 3 cara saat mengumandangkan azan atau saat berhubungan dengan muadzin, ya. Dan itu ajari kepada anak-anak kita. Dan itu penghapus dosa, ya. Kemudian hadis yang batil kalau seandainya mendengar asyhadu anna Muhammad Rasulullah kemudian dikecupkan kuku jempolnya kemudian diusapkan kedua matanya, ini hadis batil sebagaimana dikatakan oleh Imam As-Sakhawi, Imam Ash-Shawkani, dan juga Fadilat Syekh Bakar Abu Zaid, kemudian Fadilat Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Nah, kemudian yang kelima, an naj'ala likulli waladin firashan mustaqillan idza amkan wa illa falihafan mustaqillan wal afdal takhsisu ghurfatin lil banat wa ghurfatin lil banin dzalika hifdhan li akhlaqihim wa sihhatihim. Menjadikan untuk setiap anak kasur tersendiri jika memungkinkan. Kalau tidak, berarti mungkin satu kasur seperti yang ada di belakang saya ini, tetapi dia berselimut sendiri-sendiri. Kalau seandainya tidak memungkinkan satu kasur gitu, karena kan kemampuan orang berbeda-beda ya. Dan yang paling afdal adalah mengkhususkan kamar tersendiri untuk anak perempuan, kamar tersendiri untuk anak laki-laki. Itu untuk menjaga akhlak dan kesehatan mereka. Berapa banyak hal-hal yang berbau
syahwat haram akibat dikumpulkannya anak laki-laki dan anak perempuan. Rasulullah SAW bersabda, "Wafarriqu bainahum fil madaji." Kalau sudah umur 10 tahun, maka telah mereka di dalam tempat tidur mereka. Nah, kemudian yang keenam, ta'widuhu alla yarmil awsakha fit tariq wa an yarfa'a ma yu'dhi anhu. Membiasakan para anak-anak untuk tidak melempar kotoran di jalan dan tidak dan hendaklah mereka mengangkat sesuatu yang menghalangi jalan manusia. Hal ini berdasarkan hadis Rasul Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam, yaitu termasuk dari tanda keimanan adalah mengangkat kotoran, ya, imatatul adza anil tariq, mengangkat kotoran dari jalan. Kemudian termasuk hak jalan adalah tidak ber, apa, berbuang air besar atau buang air kecil fi tariqihim aw dhillihim, di jalan mereka atau apa, atau di tempat-tempat mereka berteduh. Ini dibiasakan anak untuk tidak melakukan hal tersebut. Yang ketujuh, at-tahdhir min rifaqis su' wa muraqabatuhum min al-wuquf fi syawari'. Larangan untuk mencari teman-teman yang buruk dan mengawasi mereka dari berdiri di jalan-jalan. Artinya, jangan sampai nongkrong di jalan-jalan yang menghalangi jalan manusia. Ya. Yang kedelapan, at-taslim alal aulad fil buyut wasyari' wassaf fi lafzi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam kepada anak-anak, baik itu di dalam rumah, di tengah jalan, ataupun di dalam saf barisan, dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, akan tetapi mengerjakannya afdal daripada yang tidak mengucapkan salam. Menjawab salam hukumnya wajib, ya. Kemudian yang kesembilan, tausiyatul walad bi ihsan ilal jiran wa adami idzaihim. Mewasiatkan anak untuk berbuat baik kepada tetangga dan tidak menyakiti tetangga. Karena termasuk syariat Nabi Muhammad SAW adalah berbuat baik kepada tetangga. Rasul SAW bersabda, la ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Masih saya Jibril alaihissalam memberi wasiat kepadaku dengan berbuat baik kepada tetangga. Aku mengira bahwa tetangga tersebut akan mendapatkan warisan. Saking seringnya diberi wasiat untuk berbuat baik kepada tetangga. Dan berbuat baik kepada tetangga termasuk syarat iman. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal yaqul khairan aw liyasmut fala yu'dhi jiranah." Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, Allah dan hari akhir, fal yukrim jarah. Hendaklah dia memuliakan tamunya, atau tetangganya. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman man la ya'manu bawa'iqahu jawarih." Barang siapa yang tidak menjaga keburukan tetangganya. Yang ke-10, ta'widul iqram adh-dhaif wa ihtiramuhu wa taqdimu dhiyafati lahu. Artinya membiasakan anak untuk menghormati tamu, memuliakan tamu, menghormatinya, dan menyuguhkan makanan dan hidangan langsung setelah tamu tersebut datang. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia
memuliakan tamunya. Nah, dan tamu itu batasan maksimalnya adalah 3 hari. Nah, seperti sebanyak 3 hari, maka kita berusaha menyediakan sesuatu yang memang kita jarang untuk merasakannya. Tapi karena ada tamu ini, akhirnya kita berusaha untuk mengerjakannya, yaitu dari menghidangkan makanan-makanan. Nah, alhamdulillah selesai membicarakan adab yang sepatutnya kita ajarkan kepada anak-anak kita. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan. Wallahu alam. Baik Ustaz, jazakallah khairan wa barakallahu fik atas penyampaian ilmunya pada kita semua. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa diamalkan dengan baik untuk kehidupan sehari kita. Baik para ikhwah, jamaah pemikir mengaji. Semoga Allah muliakan. Alhamdulillah kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami persilahkan bagi yang memiliki pertanyaan bisa dituliskan kolom chat ataupun di apa mengangkat tangan dengan raise hand untuk bisa bertanya langsung. Tafadhol jika ada yang ingin bertanya. Silakan jika ada. Silakan jamaah kesempatannya. Ustadz masih di Madinah atau gimana? Alhamdulillah Ana sudah di Indonesia Ustaz. Dari 2023 sudah lulus Ustaz. Oh, Masya Allah. Indonesia di mana, Ustadz? Ana di Bekasi Ustaz. Masya Allah. Saya sering ke Bekasi, mudah-mudahan nanti bisa bertemu. Insya Allah Ustaz. Kalau lagi ada safari dakwah Ustaz ya. Hmm. Tapi Di Ustaz kota. ada Silahkan. ya, Afan Ustaz. Baik, ada pertanyaan masuk Ustaz di kolom chat. Ya, Penanya mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afan, saya ingin bertanya, saya sedang dirawat dalam kondisi bed rest, dibius mati rasa. Hingga besok hari saya tidak boleh duduk, harus posisi tiduran dan memakai kateter uretra. Apakah saya sholat dalam posisi berbaring itu sah? Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Eh, ada kaidah di dalam fikih al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Kemudian eh, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, la darar wa la dirar. Tidak ada bahaya dan tidak boleh mendatangkan bahaya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "La yukallifullah nafsan illa usaha." Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan sesuai dengan kemampuannya. Dan ini semua menunjukkan bahwa sesuatu yang terpaksa tidak bisa disamakan dengan sesuatu yang normal. Maka kalau seandainya dalam keadaan sakit seperti itu, karena operasi, maka bertakwalah semampunya, bertakwalah semampunya, ya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Rasulullah SAW bersabda, "Shalli qa'iman." Salatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati faqa'idan. Dan salat dalam keadaan duduk kalau tidak sanggup. Fa illam tastati fa'ala jambin. Dan jika tidak sanggup maka salat dalam keadaan duduk. Salat dalam keadaan berbaring. Dan Al-Hafidh Ibnu Rajab mengatakan, "Fa'in ajaza an dzalika kullih." Kalau seandainya tidak sanggup melakukan itu semua,
shalla biniyatihi wa auma'an tarfih. Dia salat dengan kalbunya dan dia eh, apa namanya ucapkan sesuai dengan kemampuannya saja. Wallahu alam. Nah, Saya Ustaz jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari penanya yang sama, Ustaz. Bagaimana cara mengajari anak beristinja atau cebok, Ustaz? Mohon maaf. bismillah, walhamdulillah. Cara mengajarinya adalah dengan mencontohkan, ya, mencontohkan, tapi tentunya tidak dengan contoh yang begitu vulgar sampai memperlihatkan kemaluan kita di hadapan anak. Tidak, tetapi dengan contoh, ya, maka anak akan paham. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Jazakallahu khair atas jawabannya. Wa ahsanal ilaik. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ustaz, bagaimana hukumnya membawa anak yang masih menggunakan pampers atau popok ikut sholat ke masjid? Baik, bismillah, walhamdulillah. Jawabannya adalah apabila seorang memiliki anak yang masih kecil, masih memakai popok, pembalut, maka pada saat itu sebelum sholat dia bersihkan eh, kotoran dari diri anak tersebut. Lalu diganti dengan pakaian yang tidak terkena najis. Lalu setelah itu dia sholat dengan membawa anak kecil tersebut. Kalau seandainya memang anak kecil tersebut tidak bisa ditinggal, maka dia bawa. Nah, saat membawa tersebut nanti ketika sholat dia akan misalnya, atau tidak, maka hmm, eh, ada, eh, me- apa tadi membersihkan, ya, maka dia akan membersihkannya dengan cara yang sudah disebutkan tadi, yaitu dia membasuhnya dan kemudian jika ada masih tersisa, kalau sedikit, maka ma'fuan anhu, dia dimaafkan atasnya. Nah, ya, silakan. Baik, Ustaz. Jazakallahu khair wa barakallahu fik atas jawabannya. Lanjutkan ke penanya yang sudah angkat tangan. Ada Muhammad. Silakan Muhammad bisa bertanya langsung kepada Ustaz. Ya, jazakumullahu khairan Ustadz Agung. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas materinya hari ini. Pertanyaannya yang pertama Ustadz, bagaimana nasihat Ustadz ketika saya punya anak dua laki-laki dan terkadang inginnya mereka mandi bareng pakai shower Ustadz. Jadi ada bathtub, mereka berdua-dua telanjang eh, dan usia mereka tidak jauh beda, hanya berbeda 1,5 tahun. Apakah itu diperbolehkan Ustadz atau sudah mulai dilarang karena mungkin sebentar lagi yang besar akan eh, jadi teenager Ustadz. Mohon nasihatnya, jazakumullahu khairan. Apabila anak tersebut berumur 7 tahun, yang disebut dengan umur mumayyiz, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang aurat, mana yang tidak, atau yang pramumayyiz, seperti 5 sampai 6 tahun, maka dijauhkan dari mandi berbareng-barengan. Dikhawatirkan akan sesuatu yang berkaitan dengan akhlak yang buruk. Terutama yang mumayyiz, ya. Kalau pra masih mungkin. Tapi di zaman yang sering orang menonton hal-hal yang kotor, jelek, buruk, maka dijauhkan. Ya. Dan
Rasulullah SAW bersabda, "Muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'i sin." Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji' wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashr. Dan pukul mereka ketika mereka berumur 10 tahun, ya, yang tidak sholat, dan pisahkan di antara mereka tempat tidur mereka. Jadi batasannya adalah sebelum mumayyiz, dan jika sudah mumayyiz dianjurkan untuk berpisah, tidak melakukan hal itu lagi. Wallahu a'lam. Afwan, ya Ustadz, ini ada sambungannya. Apakah ini juga termasuk ganti baju? Karena mereka punya kamar yang sama, terkadang mungkin mereka ganti bajunya bareng-bareng, buka baju dan ganti baju. Iya, Ini sama semua yang berkaitan dengan hal tersebut. Kalau sudah berumur mumayyiz, lebih baik tidak melihat ke satu aurat kepada yang lainnya. Wallahu a'lam. ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon nasihatnya, bila ada seorang perempuan itu punya kumis tipis yang kelihatan Ustadz, apakah itu sebaiknya dicukur? Kemudian misalnya juga dia punya alis yang sangat tebal sehingga eh, rambut-rambut alisnya itu menyatu kemudian dekat sekali dengan mata. Apakah itu boleh dirapihkan Ustadz? Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Tidak mengapa secara syariat Islam menghilangkan rambut dari perempuan seperti rambut jenggot, rambut kumis, ya, yang tumbuh dari perempuan. Bahkan sebagian ulama wajib menghilangkannya karena itu berbeda dengan fitrah manusia manusia wanita, ya, yaitu yang mereka tidak memiliki kumis dan jenggot. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga alis yang tebal, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan fitrahnya manusia, maka tidak mengapa untuk dia perbaiki, ya, tidak mengapa dia untuk memperbaikinya. Dan itu tidak masuk dalam merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ketika anak saya banyak sekali dia punya kaos-kaos yang ada image manusia Ustadz. Misalnya ada tokoh atau ada tokoh kartun juga yang semuanya full seperti makhluk hidup. Apakah pelarangannya benar-benar harus kita ambil nih sebagai orang tua Ustadz, kaosnya dimusnahkan atau bagaimana sebaiknya Ustadz? Mohon Ya, nasihatnya. bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Untuk kaos yang ada makhluk hidup ada gambar makhluk hidup pada kaos tersebut, maka tidak diperbolehkan untuk dipakai karena itu termasuk daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun, yang artinya manusia yang paling berat siksanya di hari kiamat adalah al-musawwirun, yaitu orang-orang yang menggambar makhluk hidup. Itu paling berat nanti siksanya di hari kiamat. Maka pada saat itu seseorang tidak membiarkan anaknya memiliki kaos yang ada gambar makhluk hidupnya, gitu ya. Nah, tapi cara berhadapan dengan barang ini bagaimana kalau sudah ada, gitu. Nah, jelas itu tidak boleh dipakai. Lalu apakah dimusnahkan atau tidak? Jika bisa dihilangkan dan masih bisa dipakai, tidak mengapa. Dihilangkan, mungkin presannya ditutup,
dengan apa gitu yang dihilangkan. Itu tidak mengapa untuk dipakai. Wallahu a'lam. Ya Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz. Masih boleh satu lagi pertanyaan Ustadz? Silahkan ini. Ya Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya Waalaikumsalam. Ustadz, apabila saya punya anak-anak perempuan yang sudah dewasa, dia belum nikah, tetapi saya punya kehilafan zaman dulu tidak mengajarkan agama secara baik. Dan saya ingin sekali mereka mengenal agama Islam yang syar'i. Dari mana awal yang harus saya ajarkan kepada mereka? Karena pada dasarnya kalau sudah dewasa banyak berbantah-bantahannya juga Ustaz. Jazakumullah khairan atas nasihat Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Adapun untuk anak yang sudah dewasa dan di masa kecilnya belum begitu maksimal belajar ilmu agama, maka yang paling disarankan adalah dia belajar rukun Islam secara sistematis, berdalil dan dibimbing oleh seorang ustadz dengan membaca kitab tertentu, ya. Nah, jadi mempelajari sebuah buku yang membicarakan tentang rukun Islam, dan di dalam buku tersebut rukun Islamnya, permasalahan-permasalahannya berdalil dari Al-Quran dan Hadis. Kemudian dipelajari bersama seorang ustadz, ya. Nah, itu insya Allah Ta'ala dia akan uh, mumpuni ilmu agamanya. Tapi sebelum itu bagaimana cara mengajak anak tersebut agar uh, agar semangat menimba ilmu agama. Nah, itu yang paling utama dulu. Maka jawabannya banyak ya. Yang pertama, kenalkan hakikat diri. Hakikat diri kita ini kan hamba Allah yang diciptakan oleh Allah, ada tujuannya beribadah kepada Allah. Yang kedua, kenalkan tentang ujung kehidupan ini. Ujung kehidupan ini kematian, kemudian setelahnya ada permintaan pertanggungjawaban di akhirat kelak. Kemudian yang ketiga adalah ajarkan tentang keindahan syariat Islam. Syariat Islam, bahwa yang mengerjakan syariat Islam itu tenang hidupnya, nyaman kalbunya, berkecukupan kehidupannya. Wallahu a'lam. Nah, Ya Ustaz, jazakumullah khairan. setelah rukun Islam dia belajar rukun iman, ya. Setelah rukun Islam dia belajar rukun iman. Rukun iman sama juga dengan kitab berdasarkan Al-Quran hadis, kemudian dipelajari bersama seorang ustaz. Kemudian setelah itu dia interaktif bertanya tentang rukun Islam dan rukun iman. Nah, ini bagi orang-orang yang baru ingin belajar ilmu agama, ya. Dan itu diambilkan dari hadis Jibril alaihi salam, yaitu ketika Jibril berbentuk menjadi manusia dan bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Islam, iman, dan ihsan. Maka Rasulullah SAW menjawab, Islam adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, ihsan adalah beribadah kepada Allah. Islam adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, membayar, berpuasa pada bulan Ramadan, bayar zakat, berhaji ke Baitullah. Iman adalah beriman kepada Allah, pada malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Nah, begitu. Ya, wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallah khair wa ahsanal ilaik atas jawabannya. Lanjutkan pertanyaan dari kolom chat. Nanya mengatakan Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya. Waalaikumsalam. Saat ini musim hujan dan banjir di mana-mana. Pertanyaannya, apakah air banjir tersebut najis Ustaz? Karena air tersebut bercampur dengan air got, kotoran, dan lain-lainnya. Bismillah, walhamdulillah, assalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd.
Air asal hukumnya adalah tahir. Al-ma la yunajjisu syai' illa an taghayyar ta'muhu wa rihuhu wa launuhu. Asal hukumnya dia adalah suci kecuali dia berubah warna, bau, dan rasa. Pada saat itu baru dilihat apakah yang merubahnya itu sesuatu yang najis atau tidak. Jadi asal hukumnya dia adalah tahir. Ya. Nah, apalagi yang mengalir, maka dia asal hukumnya tahir. Suci. Ya, wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, menyambung yang tadi. Lalu apakah jika baju kita terkena percikan air banjir tersebut, apakah tidak boleh dipakai untuk sholat? Ya, sama jawabannya konsekuensi seperti itu. Karena dia suci berarti dia boleh digunakan untuk sholat. Selama tidak ada bukti nyata bahwa itu terkena najis yang benar-benar kita tahu itu najis. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakallah khair wa ahsanallah ilaik. Jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Saya punya keponakan yang sudah remaja, perempuan dan laki-laki yang tinggal serumah. Ibunya sudah meninggal dan ayahnya sudah beristri lagi. Tetapi anak-anaknya tidak mau ikut ayah. Bagaimana solusinya, Ustaz? Kalau dibiarkan bisa bahayakah? Coba ulangi pertanyaan, Ustaz. Ya, baik. Saya ulangin, Ustaz. Saya punya keponakan yang sudah remaja, perempuan dan laki-laki yang tinggal serumah. Ibunya sudah meninggal dan ayahnya sudah beristri lagi. Akan tetapi anak-anaknya tidak mau ikut ayah. Bagaimana solusinya, Ustaz? Bismillah, alhamdulillah. Keponakan di sini adalah seperti anak sendiri. Nah, berarti mengurusnya seperti anak sendiri. Dan keponakan tersebut, kalau dia laki-laki dan perempuan, kalau dia sudah berumur 10 tahun, dipisahkan. Dipisahkan ranjangnya atau dipisahkan selimutnya kalau tandanya tidak bisa ada punya ranjang dua. Atau yang kalau diluaskan rezekinya dipisahkan kamarnya. Jadi diurus ya anak tersebut. Meskipun ibunya sudah meninggal, misalkan bapaknya dia nikah lagi dan tidak mengurus, ya berarti pamannya atau bibinya yang mengurusnya. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika beliau, ketika lebih tepatnya eh, Nabi Muhammad SAW, bapaknya adalah Abdullah. Dan Abdullah adalah anak dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib namanya sebenarnya adalah Syaibah. Nah, Syaibah ini beliau eh, apa namanya? Syaibah ini beliau adalah anak dari Abdi Manaf. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Syaibah ini adalah anak dari Hashim, afwan. Ya, Hashim. Hashim memiliki anak 4. Eh, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Abdul Manaf memiliki anak 4. Hashim, kemudian Abdul Syams, kemudian Naufal, kemudian eh, eh, satu lagi saya lupa. Nah, Hashim ini menikah di kota Madinah, kemudian melahirkan anak. Anaknya adalah Abdul Muttalib, yang disebut dengan Syaibah. Dulunya awalnya namanya Syaibah. Lalu setelah itu, karena Al-Muttalib, paman dari Syaibah, menjemputnya. Ini Hashim nanti meninggal, kemudian digantikan oleh apa di untuk mengurus Syaibah adalah Al-Muttalib, maka disebut dengan Abdul Muttalib. Nah, seperti itu. Intinya anak siapa? Intinya adalah keponakan itu seperti anak sendiri. Maka
dia diurus oleh pamannya, oleh bibinya, kemudian dipisah ranjangnya, begitu. Wallahu a'lam. Tapi Ustaz jazakallah khair atas jawabannya Ustaz. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, saya mau nanya. Apabila teman saya disuruh ibunya membantu membuat pesanan makanan dari konsumen ibunya yang beragama Nasrani dan memesan di waktu menjelang Natal dan diduga untuk acara Natal, apakah teman saya berdosa apabila menolak membantu ibunya? Eh, Bismillah, alhamdulillah. Apabila dia tahu bahwa ini kue untuk upacara hari raya orang-orang kafir, maka tidak menerima pesanan tersebut. Karena bagaimanapun itu ikut andil di dalam perayaan hari raya orang kafir yang di dalamnya menghina Allah Subhanahu wa taala dan merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia mengetahui maka tidak boleh dia menerima pesanan tersebut. Anaknya yang bantu ibunya juga berdosa kalau seandainya dia tahu. Kalau tidak tahu hukumnya halal. Ya, wallahu a'lam. Nah, Tapi Ustaz jazakallah khair atas jawabannya. ya, saya ingin nambahkan tadi ya, saya agak lupa tadi. Jadi gini, Nah, langsung. Abdul Manaf bin Qusay. Abdul Manaf itu adalah kakek Nabi yang keempat. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Afan. Ketiga ya, ketiga. Nah, Abdul Manaf ini mempunyai anak empat. Namanya Hashim, Al-Muttalib, Abdul Syams, dan Naufal. Nah, Hashim ini menikah di kota Madinah, lalu pergi ke Syam dan meninggal di sana, di Syam. Nah, menikah, kemudian setelah itu melahirkan anak. Anaknya nama Syaibah. Sedangkan Al-Muttalib, Abdul Syams, dan Naufal, maka ini adalah paman-paman dari eh, siapa Syaibah. Nah, ketika sang bapak sudah meninggal, maka keponakan diambil oleh pamannya, yaitu Al-Muttalib. Makanya disebut dengan Abdul Muttalib, padahal namanya adalah Syaibah. Nah, itu menunjukkan bahwa keponakan seperti anak sendiri. Wallahu a'lam. Nah, Tapi Ustaz jazakallah khair. Ustaz tadi ada pertanyaan yang sepertinya penanya belum belum yakin dengan jawabannya Ustaz. ha? Ha? Penanya melanjutkan pertanyaannya terkait air banjir tadi. Airnya Ayo. katakan butek, Ustaz, dan bisa terlihat ada kotoran hewan yang tidak halal dimakan. Dan air banjir tersebut tergenang sudah beberapa hari. Namun anak-anak suka bermain di situ sehingga percikannya bisa kena orang yang lewat. Apakah baju tersebut masih bisa dipakai sholat? Iya, kalau sudah yakin itu kotoran hewan yang tidak dimakan, maka berarti air tersebut najis. Ya, kalau airnya najis terkena pakaian, maka berarti dia tidak bisa dipakai untuk sholat. Gitu. Kan ada ada kejelasan. Kalau tadi tidak ada kejelasan. Asal hukum. Kita berbicara asal hukum air tidak najis. Selama tidak merubah air tersebut, baik warna, bau, dan rasa. Nah, tapi kalau seandainya sudah terlihat, jelas, nah berarti sudah berubah nih dari keyakinan kepada keyakinan yang lain. Maka tidak bisa dia dipakai untuk sholat kalau terkena air yang yakin di dalamnya ada kotoran atau najis. Wallahu a'lam. Nah, Baik, Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya. Alhamdulillah sudah dibacakan semua pertanyaan Ustaz. Dan sepertinya, apakah masih ada yang ingin bertanya langsung pada Ustaz? Jika masih ada. Kalau sudah tidak ada, mungkin ada nasihat terakhir yang mungkin ingin disampaikan oleh Ustaz. Tafadhol Ustaz sekalian penutupan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat
kepada kita di dunia dan di akhirat. Eh, Barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah, maka percaya dia sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan berzikir kepada Allah mendatangkan nikmat lebih besar daripada seseorang meminta nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berzikir kepada Allah, seseorang ingat Allah dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang berlebih kepadanya, sedangkan mengingat Allah Subhanahu wa taala maka dan kemudian dia meminta kepada Allah dari mengingat tersebut, berdoa dia kepada Allah, maka dia akan dikasih oleh Allah sesuai dengan permintaannya saja. Hanya Imam Al-Qayyim tadi mengatakan berzikir kepada Allah lebih banyak sesuatu yang didapat dari Allah daripada meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fiik. Tafadhal Ustaz. Barakallahu fikum jamaah semuanya. Alhamdulillah telah kita saksikan bersama dan simak kajian dari guru kita Ustaz Ahmad Zainuddin hafizahullah taala. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan menjadi keberkahan untuk kita semuanya juga. Dan kami berharap semoga bisa dipertemukan, dimudahkan untuk pertemuan berikutnya. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun sikap dalam majelis ini. Kami undur diri. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.